Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Haleluya. Semoga berkah. Al-Fatihah. Sebelum masuk ke pembelajaran, berhubung ini masa pembelajaran baru, jadi saya di sini jadi guru baru. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, pasti belum kenal. Iya. Belum tahu saya. Oh, langsung saja. Ini nama saya ini. Udin, Mas. Ya, Bapak Syafiuddin. Oh, Syafiuddin. Ya, bisa dipanggil Pak Udin. Atau Pak Udin juga bisa. Pak Udin. Udin sedunia. Ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Syafiuddin Firdaus, bisa dipanggil Pak Udin. Rumah saya di dekat sini aja, di sebenarnya taman itu. Sebenarnya taman. Tahu sebenarnya taman? Taman sendiri? Ya, di sebelah taman itu ada rumah warnanya hijau. Itu rumah saya. Nomor 34. Oke. Untuk perkenalan apa ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Cukup. Sebelum masuk pelajaran saya absen dulu. Absen. Oke. Saya absen dari absen pertama. Mas Ramadhani. Hadir, Pak. Oh iya, hadir. Alvin. Hadir, Pak. Hadir. Dita. Nadifa. Amel. Hadir. Hadir. Hadir ya? Iya. Vicky. Ajeng. Siska. Irma. Irma. Oh Hadir, iya, Pak. hadir. Najla. Hadir. Oh iya, ini dari kok 10 aja. Yang lain mana? Orang kamu enggak ibu ya? Oh, kelas khusus ya? Iya, kelas kita Berarti cuma kan beberapa ya? Oke. Saya masuk aja kaget. Kok pesertanya dikit, kok siswanya dikit, terus ternyata ini kelas khusus. Emang kayaknya kemarin yang daftar kan 500 ribu. iya, emang kayaknya kelas profesor ini dikit ya? Iya. Nah, di pelajaran pertama ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Sebelumnya apa yang diketahui tentang mobilitas sosial? Silakan angkat tangan. Saya Pak, Oh iya, silakan. Itu Pak, perpindahan status seseorang Pak dari luar ke atas ataupun vertikal atau horizontal seperti itu Pak. Oke, betul sekali. Ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat? Atau saya tunjuk? Gimana, silakan. Gimana? Apa yang saya ketahui tentang mobilitas sosial, Mas? Mobilitas sosial adalah sebuah perpindahan dari biasa saja menjadi luar biasa. Oke, betul sekali. Betul. Ada yang mau berpendapat lagi? Satu kali lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini saya sampaikan kita membahas tentang mobilitas sosial. Apa aja yang perlu dibahas? Pertama, pengertian dari mobilitas sosial. Lalu ada jenis-jenisnya, dan lalu ada faktor terjadinya itu apa aja. Kita bahas pada pagi hari ini. Nanti setelah saya menyampaikan, akan saya lihatkan sebuah video inspirasi. Video inspirasi itu dianalisis bagaimana
mobilitas sosialnya, bagaimana yang dilakukan nanti. Oke, saya jelaskan dulu untuk yang pertama. Ya, mobilitas sosial. Tak anu ya. Operator. Sudah. Oke, sudah sambung. Ya, jadi untuk yang pertama, ini saya akan memaparkan tentang pengertian dari mobilitas sosial sendiri. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin. Mobilis yang artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di benar kata yang disampaikan tadi, ada beberapa pendapat yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas yaitu gerak atau perpindahan. Betul juga lagi. Pada konsep stratifikasi sosial, mobilitas berarti gerak yang menghasilkan perpindahan tempat. Sehingga pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan strata sosial yang satu ke lapisan yang lain. Nah, tadi pendapatnya Mas Dani, pendapatnya Mbak Aceh di sana itu sudah tercakup dalam pengertian mobilitas sosial. Yang sana dari tempat ke tempat yang lain, yang sana dari status sosial. Lalu, selain konsep mobilitas sosial, dikenal juga mobilitas geografi, yaitu berpindahnya seorang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ya, seperti transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, dan emigrasi. Selanjutnya, oke, nah ini merupakan jenis-jenis mobilitas sosial. Pertama, ada mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang tidak sederajat. Ya, sebentar. Ya, selanjutnya mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang tidak sederajat. Nah, terdapat beberapa bentuk dari mobilitas sosial vertikal, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing. Nah, mobilitas vertikal naik memiliki dua bentuk utama, yaitu satu, masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Kedudukan tersebut telah tersedia juga. Misalnya, seorang karyawan itu menjabat sebagai staf, diangkat menjadi manajer ke perusahaan. Itu kan ada suatu perubahan dari karyawan menuju manajer. Itu lebih ke sosialnya, kelompok sosial. Yang kedua, ada pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu membentuk kelompok tersebut. Misalnya, pada waktu pembentukan Dewan Pengurus Koperasi melalui rapat anggota. Jadi ada rapat besar yang itu menghasilkan suatu keputusan yang bisa meningkat derajat dari seseorang. Selanjutnya ada mobilitas vertikal turun atau social sinking. Nah, mobilitas vertikal turun memiliki dua bentuk juga. Satu, turunnya kedudukan individu dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Jadi ya misalnya kan sekarang marak pemecatan, itu satu juga bentuk mobilitas vertikal turun. Yang semulanya dia jadi karyawan akhirnya dipecat jadi orang biasa, pengangguran, itu turun. Lalu turunnya derajat satu kelompok yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan. Misalnya terdapat kelompok Karang Taruna, itu dibentuk sebagai wadah dan aspirasi potensi pemuda.
setelah berjalan banyak hambatan yang terjadi pada karantina tersebut sehingga organ tersebut itu dibekukan atau dinonaktifkan. Selanjutnya ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lain yang sederajat. Contohnya, dulu itu listrik itu hanya dinikmati oleh orang-orang perkotaan. Contohnya di Malang, dulu pasti udah dapat listrik. Tapi sekarang jangkauan listrik itu hampir seluruh Indonesia itu sudah merata. Nah, itu salah satu contohnya mobilitas sosial horizontal. Selanjutnya ada mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas intragenerasi merupakan mobilitas vertikal yang terjadi dalam diri sendiri. Dalam tipe mobilitas ini terjadi mobilitas yang naik dan turun. Nah, intragenerasi ini juga memiliki dua tipe. Pertama, mobilitas intragenerasi naik dan turun. Yang naik itu contohnya sebagai PNS dari golongan 4A ke golongan 4B. Nah, itu kan dari golongan bawah menuju golongan ke atas. Ya contohnya kemarin ada orang dari 4B meninggal jadi 4C, seperti itulah. Lalu mobilitas integrasi turun, seperti seorang tadi manajer yang diturunkan jabatannya dari staf atau karyawan karena ia melakukan kesalahan. Jadi lebih ke pribadinya, bagaimana pribadinya bekerja, bagaimana pribadinya berusaha untuk dirinya masing-masing. Kalau berusahanya dengan sungguh-sungguh, ya ke atas. Kalau berusahanya ya biasa-biasa aja, ya udah biasa-biasa aja. Ataupun kalau menurun, ya wis turun. Oke. Selanjutnya ada mobilitas antar generasi. Nah ini, maaf ini saya tipu banyak. Mobilitas sosial antar generasi yaitu merupakan mobilitas vertikal yang tidak terjadi dalam diri seorang, tetapi terjadi dalam dua generasi. Sama, ini juga mempunyai dua tipe. Tipe yang pertama naik dan turun. Misalnya, seorang anak menjadi seorang dokter, sementara ayahnya dahulu hanya seorang petani. Itu ada dua generasi, bapak dan anak. Bapaknya jadi dokter, bapaknya jadi petani, anaknya jadi dokter. Jadi bagaimana dua generasi ini bisa berbeda. Tuh. Lalu kalau yang turun, misalnya anaknya jadi karyawan biasa, tapi bapaknya dulunya itu pengusaha. Kan ada dua ketimpangan di situ, bapak dan anak, ataupun ibu dan anak, dan lain sebagainya. Next, lanjut. Oke. Lalu ada faktor terjadinya mobilitas sosial. Pertama ada status sosial. Nah, ketika seorang dilahirkan ke dunia ini, ia tidak dapat memilih keluarga seperti apa yang akan mengurusnya. Ia akan memiliki status sosial bagaimana kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya A, dia A. Kedua orang tuanya B, dia B. Seperti itu sosialnya. Jika ia berada pada status sosial yang rendah, tetapi ia memiliki kemampuan untuk menaikkan statusnya, maka ia akan terangkat status sosialnya. Misalnya, anak seorang nelayan menjadi seorang pengusaha kapal. Itu kan hasil dari usaha dari individunya. Masuk ke intragenerasi tadi. Gimana ya berusaha. Yang kedua, ada keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi di sini ada keadaan ekonomi yang buruk, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan adanya bencana yang membuat hasil panen gagal.
dapat mendorong seorang pekerja keras untuk lebih berhasil atau malah membuat seorang jadi lebih terpuruk. Misalnya, seorang karyawan baru saja dikeluarkan dari pekerjaannya, kemudian yang mengalami kesusahan dalam memperoleh pekerjaan baru sehingga mengalami mobilitas vertikal turun. Berangkat dari kegagalannya, ia bertekad untuk berwirausaha dan berhasil dari kejadian itu yang mengalami mobilitas vertikal. Sama, contohnya mahasiswa saya, mahasiswa IPS di kampus saya itu ada pembelajaran kewirausahaan, itu juga untuk menaikkan tadi keadaan ekonomi sehingga menjadi mobilitas vertikal. Lalu ada situasi politik. Di situasi politik akan mempengaruhi kondisi penduduk yang tinggal di dalamnya. Situasi politik yang damai akan mendukung masyarakatnya dalam berusaha dan memungkinkan penduduknya mengalami mobilitas vertikal naik. Adapun jika situasi politik kacau, maka membuat banyak penduduk mengungsi dari kampung halamannya dan membuat mereka mengalami mobilitas vertikal turun. Contohnya, misalnya besok saat 2024 itu kan ada pemilihan presiden. Pasti dalam satu desa dan satu lokasi itu ada, bahkan dalam satu keluarga itu beda pilihan, itu hal yang wajar. Tapi kalau beda pilihan itu menjadi buruk, kotor katakan, ya akan mengalami mobilitas vertikal yang turun. Apabila kalau baik-baik aja kondisinya, maka itu akan menjadi suatu pemikiran yang baru, suatu kompleks hal yang baru. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Pengendalian jumlah penduduk dapat membuat kesempatan masyarakat menaikkan status dari yang rendah ke yang tinggi lebih besar. Lalu yang terakhir, keinginan melihat daerah lain. Tempat terdapat beberapa suku bangsa yang memiliki kecenderungan untuk mengembara dan melihat daerah lain. Biasanya mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang tinggi, yang akan membantu mereka bekerja lebih keras. Pada akhirnya, apa yang mereka lakukan dapat membuat mereka mengalami mobilitas vertikal naik dan meningkatkan status sosialnya. Contohnya ya, kan ini beredar isu bahwa IKN, Ibu Kota Nusantara baru di Kalimantan. Itu kan Pak Jokowi itu juga berusaha agar mobilitas sosialnya itu enggak di Jakarta aja, tapi menyeluruh di seluruh Nusantara. Itu juga salah satu usaha dari pemerintah. Oke. Lalu ada faktor pendorong dan penghambat, tapi tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint. Ada faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu pertama, ekspansi teritorial, pembagian kerja, kebebasan berkomunikasi, tingkat fertilitas, kemudahan mencari pekerjaan, kemudahan akses pendidikan. Ini faktor pendorongnya. Nah, faktor penghambatnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Ini yang sering terjadi di Indonesia khususnya. Lalu pengaruh sosial yang kuat. Pengaruh sosial yang kuat ini juga sangat berpengaruh di lingkungan. Orang A bilang A, orang B bilang B, mudah terpengaruh. Lalu diskriminasi kelas. Ini harusnya itu sudah tidak ada di Indonesia ya. Harusnya sudah tidak ada. Itu pada zaman dulu, zaman monarki, sistemnya masih monarki, kerajaan itu masih dilakukan diskriminasi kelas. Ada berapa kelas di dalamnya, itu harusnya sudah tidak ada. Lalu perbedaan jenis kelamin, ini juga masih dalam perdebatan. Yang katanya kesetaraan gender lah, laki-laki dan perempuan itu sama, itu kan masih punya perdebatan. Ini juga masuk faktor penghambatnya. Lalu kemiskinan, ini faktor penghambat mungkin terbesar. Ini bisa, kemiskinan ini berdampak kepada tingkat pendidikan yang rendah, itu bisa diikutkan. Pengaruh sosial juga bisa, diskriminasi kelas juga bisa, perbedaan jenis kelamin pun bisa. Tuh. Lalu yang terakhir ada perbedaan ras. Perbedaan ras ini ya, kita di Indonesia itu banyak ras, suku dan budaya. Kita harus juga saling menghargai. Kalau tidak bisa menghargai satu sama lain,
itu menjadi faktor penghambat dari mobilitas sosial tersebut. Oke. Selanjutnya ada dampak mobilitas sosial. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya mobilitas sosial yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, lalu mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang terakhir meningkatkan integrasi sosial. Lalu dampak negatifnya, konflik terdiri atas konflik antar kelas, konflik antar kelompok, dan konflik antar generasi. Lalu yang terakhir ada penyesuaian kembali. Nah, itu materi yang saya sampaikan kepada semuanya. Apakah ada pertanyaan untuk sementara ini? Apakah ada pertanyaan untuk materi mobilitas sosial? Belum. Apabila belum ada yang ditanyakan, setelah ini dibagi kelompok. Ini ada totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mahasiswa dibagi kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini, 1, 2, 3, 4, 5 di sana. Habis ini ada video mengenai mobilitas sosial. Silakan dianalisis lalu dipresentasikan dan didiskusikan bersama. Bisa dipahami? Bisa. Bentar ya, saya atur dulu. Belum nggak sih guys? Apa? Hah? Itu ya? Belum guys kok? Sederhana yang mampu dibayar. Oke, diulang ya. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana. Bentar ya. Sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan penjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka
itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering bisa memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal mengambil saja ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepingin jajan." Suatu hari kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar, meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah dan saya suka banget dengerin dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Perahu, Gunung Kerinci juga saya daki. Menginjak masa lulusan skripsi di tingkat akhir kuliah, saya sudah tidak tahu akan menginjak dunia kerja. Saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah, pertama duri-duri padang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu juga kelompok api ringan. Saya naik bus penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Gue udah makan. Anget, tapi gak seanget anget, tapi gak seanget temen. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk mungkin ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun
pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari Gigit dan Berani. Saya ingin saudara pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis network dengan nama CV Raka. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu, barang sudah dikirim tapi tidak dibayar, lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernarda. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya untuk membedakan Jokowi Dodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangar. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang utuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah cerita hidup Pak Jokowi dari zaman susahnya menuju zaman yang sekarang menjadi Pak Presiden Joko Widodo. Nah, pada kali ini berhubung waktunya ini sudah mau habis ya. Jadi untuk kelompok yang sudah dibagi tadi silakan didiskusikan video yang telah diputarkan ini. Didiskusikan di rumah atau di kelompok bertemu di kelompok kecil. Pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan dipresentasikan lalu didiskusikan bersama mengenai video yang telah diputar kali ini. Iya, Pak. Ya, apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sebelum saya akhiri pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa minggu depan. Penugasannya dikerjakan, jangan lupa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.